أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wal umuri binyawadzin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa berbagi cerita, dan insya Allah mendapatkan ilmu. Dan tentunya acara ini akan menambah takarub kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana lagi kalau bukan di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Nah, tentunya bukan hanya ibu-ibu yang cantik-cantik yang hari ini hadir di studio yang bisa curhat di acara ini, atau bisa langsung disambungkan pertanyaan nanti kepada Ustadz kita, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Tapi juga pemirsa di rumah, boleh curhat dengan mengirimkan videonya, lalu disambungkan dengan Instagram kita, yaitu @tombohati_rtv. Nah, boleh tuh. Sekarang siap-siap langsung aja bikin videonya, langsung dihubungkan dengan Instagram kita @tombohati_rtv. Dan tadi alhamdulillah Ustadz kita yaitu Syekh Ahmad Al-Misri telah membacakan ayat suci yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu jodoh, kapan engkau datang. Masya Allah. Asik ya Bu ya temanya ya? Tentang jodoh. Tapi udah punya jodoh semua ya kan hadir di sini? Bisa juga nanti ilmu yang dibagikan oleh Ustadz kita, Syekh Ahmad Al-Misri, itu untuk anaknya juga boleh, tetangganya juga boleh. Atau yang mau istilahnya untuk dakwah, tausiah kepada pengajian-pengajian masing-masing juga boleh. Dan alhamdulillah langsung saja nanti kita mendengarkan tausiah, atau saya sapa dulu Ustadznya. Tapi sebelum saya sapa dulu Ustadz kita yang ganteng ini, saya ingin menyapa ibu-ibu yang cantik-cantik, yang kece-kece yang sudah hadir di studio. Ini yang pakai kerudung biru dari mana ya Bu ya? Assalamualaikum Bu. Dari majelis apa Bu? Oh, yang jawab banyak nih Ustadz. Yang jawab banyak. Dari majelis Nurjana Kendari. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi buat jamaah kita, ibu-ibu ini. Itu hijabnya, kerudungnya ada emasnya. Oh, berlian. Berlian apa Mas? Berlian. Bercahaya seperti wajah-wajahnya. Masya Allah. Dan mohon maaf, ini di samping saya yang pakai kerudung merah muda. Merah muda ini ya? Orange. Mohon maaf. Dari mana Bu? Satu dia yang jawab. Dari mana Bu majelisnya? Majelis Taklim Al-Mutakin Klender. Majelis Taklim Al-Mutakin Klender. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita yang hadir di sini. Dan sampingnya, Masya Allah, ini juga nggak kalah cantik. Berjilbab, berhijab ungu ya, ini betul ya? Wah, ungu. Dari mana Bu? Majelis Taklim At-Taubah Cisoka. Tepuk tangan sekali lagi buat ibu-ibu ini. Dari Cisoka lumayan ya, lumayan jauh dari sini ya. Oh, jam berapa Bu berangkatnya? Jam 12 malam. Masya Allah, penuh perjuangan untuk hadir Syekh Ahmad ke studio kita demi acara Tombo Hati. Ya betul ya? Masya Allah. Sekarang kita ingin menyapa ibu-ibu yang pakai baju atau jilbab hijau ini. Dari mana Bu? Dari Majelis Cisoka juga sama. Oh, cuman beda RT RW mungkin ya. Ini juga dari Cisoka, tepuk tangan sekali lagi. Ya Allah.
Dan yang terakhir, yang pakai kerudung merah. Ini juga nggak kalah cantik dan juga menawan. Ibu-ibu dari mana majelisnya? Muta'alimin Kebon Singkong. Masya Allah. Bawa singkong nggak ke sini? Oh, nggak ada singkongnya ternyata. Cuma namanya aja ya, Kebon Singkong. Tepuk tangan sekali lagi buat Majelis Talim dari Kebon Singkong. Ya, tentunya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita penasaran apa sih yang ingin disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri, guru kita yang hari ini hadir bersama kita. Tentunya tema kali ini sangat menarik, Bu. Karena kenapa? Di zaman kekinian atau zaman milenial, kita lihat nih, di medsos-medsos anak-anak kita, adik-adik kita, tetangga kita, itu selalu dikit-dikit ngomong istilah yang berhubungan dengan jodoh. Apa coba, ada yang tahu? Istilah baper, ya. Lihat adegan romantis di film, wah baper banget nih, gitu kan. Tahu nggak Bu, baper apa Bu? Wah, bawa perasaan, dapat nilai 10 Anda nanti ya, dapat hadiah nanti pulang dari syuting ini. Ya, jadi banyak istilah baper, banyak istilah tentang romantis-romantis yang sangat dikagumi oleh anak-anak muda kita. Tentunya dalam pandangan Islam itu seperti apa sih? Nah, kita butuh ilmu. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Syekh Ahmad. Ya, Syekh Ahmad. Kaifa haluk, Syekh Ahmad? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Beliau ini asli Mesir, Bu. Ganteng kan? Ganteng, alhamdulillah. Saya juga pernah ke Mesir waktu itu syuting film. 35 hari di sana, tadi sempat ketika cinta bertasbih, ya betul sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa berjumpa dengan Syekh Ahmad. Beliau ini masih muda, cerdas, pintar, dan juga ilmunya sangat banyak. Dan mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita. Ya, Syekh Ahmad, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya, yaitu tentang wahai jodoh, kapan engkau datang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa dimanapun engkau berada dan seluruh jamaah yang hadirat insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya berjumpa dengan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jodoh atau pernikahan. Sebenarnya pernikahan dalam Islam itu adalah sebuah ikatan yang suci. Sebuah ikatan yang menghalalkan perempuan yang dulu kita tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh mendekatinya, tapi sekarang diperbolehkan berdasarkan ikatan pernikahan tersebut. Pernikahan adalah ikatan yang sangat suci sekali dalam Islam. Bahkan selalu dihargai dan diutamakan dalam Islam. Kenapa? Agar kita senantiasa menjaga diri kita dari yang haram. Yang tidak diridai oleh Allah, jadi sekarang diridai oleh Allah. Yang dulu menjadi haram, berubah menjadi halal. Kenapa? Karena sudah dilandasi dengan akad nikah. Akad apa? Akad nikah. Kemudian dalam Islam dianjurkan kita untuk menikah, untuk mencari pendamping hidup, agar kita senantiasa menanamkan kecintaan di antara kita. Maka di antaranya tadi yang saya sampaikan adalah firman Allah surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah Jalla Jalaluh, tanda kemuliaan Allah Jalla Jalaluh, keagungan Allah, Allah ciptakan kita berpasangan. Berapa? Berpasangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan hidup kita, pendamping hidup kita dari jenis kita. Coba kalau kita nikah dengan alam lain gitu. Kan nggak bisa, nggak ada kenyamanan, nggak ada kedekatan, nggak ada saling cinta, nggak ada saling mencintai. Kenapa? Tidak ada kenyamanan. Maka Allah ciptakan pasangan kita daripada jenis kita sendiri. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Agar kita selalu tentram kepadanya. Istri membutuhkan suami dan suami selalu membutuhkan, saling membutuhkan. Dan kita punya kekurangan, istri kita punya kekurangan. Suami punya kekurangan dan istri juga. Artinya saling melengkapi. Kita punya kekurangan masing-masing tapi punya kelebihan juga. Maka Islam menyuruh kita untuk selalu memandang yang lebih. Jangan selalu memandang kekurangan. Kenapa?
kalau kita berusaha mau menikah dengan perempuan yang soleha, cerdas, yang kaya, dan semuanya lengkap, itu tidak mungkin ada, betul? Nah, coba pemirsa juga di rumah. Nggak pernah ada yang namanya perempuan yang sudah lengkap. Kenapa? Karena kalau kita berharap mencari perempuan yang lengkap, nggak mungkin dapat. Kenapa? Karena kita manusia, punya kelebihan dan kekurangan. Maka kalau engkau hidup dan berharap mendapatkan seorang laki-laki yang sempurna, atau perempuan yang sempurna, nggak mungkin kita dapat, betul? Itu pasti ada kekurangan, tapi kita selalu memandang yang lebih. Kelebihannya apa? Akhlaknya, agamanya. Maka kenapa? Karena Islam bilang, kalau engkau mau mencari orang yang sempurna, engkau hidup di dunia tanpa punya pasangan. Tidak punya istri, tidak punya suami. Kenapa? Karena kita manusia. Maka Islam mengatakan, kalau engkau pilih perempuan, perempuan itu dinikahi dilandasi 4 hal. Dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, dalam Sahih Bukhari Muslim, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, 4 hal. Pertama, karena kecantikannya. Kedua, karena keturunannya. Ketiga, karena hartanya. Keempat, karena agamanya. Karena agama. Maka Islam berpesan, fadfar bidzati dini taribat yadak. Berusahalah agar mendapatkan wanita yang memiliki agama, insya Allah engkau tidak bakalan rugi. Karena Allah sudah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan keluarga kalian adalah fitnah. Tapi kalau kita mendapatkan wanita yang salihah, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata' dalam Sahih Muslim. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang Masya Allah, seperti ibu-ibu yang salihah yang ada di sini. Amin ya Rabbal. Dan pemirsa juga saleh-salehah semuanya. Maka coba Islam berpesan, hati-hatilah, jangan pilih berdasarkan kecantikan, berdasarkan harta, keturunan. Tidak, satu aja yang diperhatikan. Apa? Agamanya. Kenapa? Kalau agama senantiasa akan menjaga dirinya, selalu akan mempercantik dirinya, dan semua diatur oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau ini dari perempuan, kalau dari laki-laki, Islam berpesan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha terhadap akhlak dan agamanya, segera dinikahkan. Kenapa? Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian didatangi oleh seorang anak muda yang berakhlak mulia, jaga ibadah, jaga sholat, jaga zikir, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segera kita nikahkan. Kenapa? Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Anak kita menjadi salehah, ternyata subhanallah kita memberikannya kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada kita, anak-anak kita, keturunan kita, suami dan pasangan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih atas tausiahnya yang membuka acara kita, yaitu tentang wahai jodoh, kapan engkau datang. Bagaimana Islam menyikapi tentang pernikahan maupun tentang jodoh. Tadi udah dijelaskan oleh Syekh Ahmad. Tentunya membuat kita penasaran ya Bu ya. Untuk berikutnya nih, bagi anak-anak ibu-ibu yang hadir di sini ataupun pemirsa yang di rumah pasti ingin tahu nih, amalan apa yang memudahkan kita mendapat jodoh. Pengen tahu kan? Pasti nanti pulang dari sini bisa dibagi ke tetangganya, ke jamaah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah masih bersama saya Holidi dan juga Syekh Ahmad dalam acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Nah ibu-ibu, tadi kan Syekh Ahmad telah membahas tentang jodoh dalam Islam. Tema kali ini, wahai jodoh kapan engkau datang? Bukan wahai jodoh kenapa engkau datang? Udah datang malah ngapain sih lo datang? Gak gitu ya Bu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita udah nunggu jodoh, ternyata datang malah kita gituin. Nah sekarang kita pengen tahu nih, amalan apa sih Syekh Ahmad yang membuat kita itu lebih cepat mendapatkan jodoh? Karena memang tema ini sangat hot ya. Bahkan di medsos kita lihat di Instagram segala macam tuh, orang tuh semuanya, hampir semuanya gadis-gadis kita itu pada pengen segera menikah.
Ini dahsyat sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berikutnya oleh Syekh Ahmad ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa dimanapun engkau berada dan seluruh jamaah insyaAllah yang ada di studio, senantiasa diberkahi Allah SWT. Jodoh ini adalah rizki dari Allah, betul? Seperti makan, minum, pekerjaan, apapun itu dinamakan rizki. Pemberian Allah. Rizki itu kalimat luas. Yang selalu kita tafsirkan rizki itu adalah fulus, uang, betul? Tapi rizki itu bisa jadi istri salihah, suami yang salih, bisa menjadi anak yang salih, bisa menjadi tetangga yang baik. Rizki itu kalimat yang luas. Maka termasuk diantaranya adalah jodoh. Jodoh itu adalah rizki, anugerah Allah. Kalau rizki itu dia mencari kita atau kita yang mencari? Kita mencari. Artinya di situ ada usaha daripada kita. Harus kita bergerak untuk menjemput rizki tersebut. Maka Allah sudah atur rizki, betul? Kita masih dalam kandungan ibu kita, sudah ada hadis dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kita 4 bulan 120 hari, kita sudah ditiup roh, kemudian dicatat 4 hal, diantaranya adalah rizki. Rizki itu sudah diatur, tetapi kita harus bergerak mencarinya. Kita harus keluar dari rumah kita. Seperti kalau ada piring nasi di depan kita. Udah ada sendoknya, lauknya lengkap semua. Dia naik ke mulut kita sendiri atau ada gerakan dari kita? Ada gerakan. Walaupun sudah diatur, sudah ada di depan kita, maka coba perhatikan gimana. Untuk mendapatkan jodoh ini berarti harus ada usaha dari kita. Yang pertama adalah niat yang jujur. Kenapa niat yang jujur? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan memperoleh niat atau memperoleh amalan pahala sesuai dengan niatnya, sesuai dengan amalannya. Maka niat itu kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, "Thalathun kana haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 golongan yang betul-betul mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya an-nakihu yuridul afaf. Seorang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya, karena ingin menjaga dirinya. Maka orang tersebut menikah karena apa? Menjaga kehormatannya, menjaga daripada hal yang tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Harus kita niatnya jujur karena Allah. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Berarti setiap permasalahan yang kita hadapi, kita buka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah. Kita punya permasalahan hidup, permasalahan jodoh, apapun itu permasalahannya, pasti kita akan membuka jodoh, mendapatkan rizki, mendapatkan apapun yang kita inginkan, itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar bertakwa, tidak, dianjurkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Semua pertanyaan dalam Al-Qur'an ada kalimat qul, katakanlah. Coba perhatikan dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan. Mereka bertanya tentang hari kiamat, katakanlah Allah yang Maha mengetahui. Mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakanlah di situ ada manfaat dan ada mudarat. Semua pertanyaan dalam Al-Qur'an ada kalimat katakanlah, kecuali satu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Tidak ada katakanlah, langsung Allah dekat dengan kita. Tinggal kita berdoa, tetapi jangan kita sekedar berdoa, tidak. Pilih waktu-waktu yang berkualitas, waktu-waktu yang diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Ketika turun hujan, ketika azan, di antara azan dan iqamah, itu kan ada doa mustajab. Dalam sujud, sebagian ulama membolehkan kita berdoa dalam bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab bagi mereka yang tidak mampu berbahasa Arab. Boleh kita berdoa dalam sujud kita dengan bahasa kita. Kenapa? Saya punya hajat sama Allah. Masa aku harus berdoa, harus belajar bahasa Arab dulu? Betul? Ya, memang kata ulama, kalau bisa bahasa Arab lebih bagus berdoa dalam bahasa Arab. Tapi kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak pernah membebani kecuali beban yang kita mampu kerjakan. Maka kita dianjurkan untuk berdoa. Di tengah malam, sepertiga malam berdoa. Di depan Ka'bah,
sesudah minum air zam-zam, itu waktu-waktu yang berkualitas berdoa. Dan ada doa-doa yang dianjurkan. Di antaranya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Surat Al-Anbiya. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri. Harus ada pasangan yang menemani atau mendekati saya. Kemudian sesudah berdoa, berbanyak istighfar. Karena Nabi SAW menjanjikan dalam hadis lainnya, orang yang beristighfar senantiasa akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya janji Allah dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa 'alaikum midrara." Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuhan buat kita, Allah mudahkan berikan keturunan. Bagaimana diberikan keturunan, istri aja belum punya. Kayak ada orang bilang, Syekh doain dong dapat anak. Saya bilang, Masya Allah, sudah berapa tahun nikah? Saya belum menikah. Loh, gimana mau dapat anak? Itu anak pesanan apa gimana itu? Kemudian berikutnya adalah zikir pagi dan petang. Ada zikir pagi dan petang itu dijaga. Agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbakti kepada orang tua, karena kunci mendapatkan keberhasilan. Apa yang kita harapkan, inginkan, pasti melalui kita berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena kita kalau orang tua ridha, Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Kalau Allah ridha, apa yang kita ingin Allah akan kabulkan Subhanahu. Semoga semua yang belum mendapatkan jodoh, Allah mudahkan jodohnya agar senantiasa. Dan boleh kita juga menawarkan diri kepada orang saleh. Ya, dulu kita kalah sama Syuaib, ya, di dalam surat Al-Qasas. Ketika Syuaib itu menawarkan salah satu anaknya, dia putri dua. Kata beliau apa? Nah, boleh menawarkan diri kita kepada orang soleh. Ya, menawarkan itu bukan merendahkan, tidak. Nggak harus dari kita langsung. Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah ditawarkan oleh siapa? Oleh seorang perempuan pelayan Sayyidah Khadijah namanya Nafisah. Nafisah datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, mau nggak nikah sama Khadijah? Loh, saya kan orang miskin, Khadijah kan tuan saya, majikan saya, punya uang banyak. Kata Nafisah, saya ngatur. Padahal Khadijah yang punya permintaan untuk menikah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh menawarkan. Nggak harus dari kita, teman kita, keluarga kita, sahabat kita. Dan kita boleh juga berbanyak sedekah dan bersabar atas mendapatkan semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengharapkan jodoh kita datang pada waktu yang sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu. Semoga anak kita, keturunan kita, seluruh keluarga kita yang belum mendapatkan jodoh, dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendapatkan jodoh soleh dan amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Syekh Ahmad, guru kita hari ini, yaitu tentang amalan-amalan apa saja sih yang mempermudah kita untuk mendapatkan jodoh. Kalau ibu-ibu yang ada di sini udah tahu ilmunya, jangan diamalin untuk cari jodoh lagi, Bu. Iya. Nanti bapak yang di rumah marah nanti. Nah, diamalin buat anaknya ya, disampaikan buat anaknya, tetangganya, saudara-saudari kita yang mencari jodoh, insya Allah manfaat, Masya Allah. Nah, tadi ada beberapa hal yang tentunya kita garis bawahi. Yang pertama, niat yang jujur karena Allah, ya Syekh Ahmad ya. Untuk mencari jodoh insya Allah dimudahkan oleh Allah. Bukan untuk menikah, habis itu posting di Instagram, saya sudah tidak jomblo lagi gitu ya. Oh gitu ya, gitu kan. Jangan. Tidak jomblo abadi, Iya, ya saya, betul. gitu kan, Masya Allah. Dan salah satunya yaitu berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Ini benar-benar saya terapkan selama ini, Syekh Ahmad. Karena saya istilahnya jadi public figure, dikenal oleh masyarakat luas, jadi bintang film istilahnya itu karena innamal a'malu binniyat, niat berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, tentunya ibu-ibu yang hadir di sini juga pasti punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Syekh Ahmad. Betul kan? Siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Wow, saya tangannya. Wow, banyak sekali. Tapi tahan dulu. Kita sudah ada pertanyaan dari pemirsa di rumah yang telah mengirimkan videonya kepada kami. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Umur saya 30 tahun. Di umur saya yang 30 tahun ini, keluarga saya, ibu saya selalu bertanya kapan saya menikah. Dan ketika saya datang ke kondangan teman-teman saya selalu bertanya kapan nih nyusul gitu. Sebenarnya saya juga ngerasa sedih kalau ditanya seperti itu. Tapi ketika saya mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki, mungkin pada awalnya mereka sangat tertarik kepada saya, mereka baik, mereka bisa menerima saya padanya. Tapi lama-lama setelah kita mempunyai hubungan yang cukup dalam dan mereka tahu kalau saya mempunyai penyakit kista yang kadang
bisa kambuh dan itu sakit banget. Mereka itu ninggalin saya dengan perlahan-lahan, mungkin ada yang ninggalin perlahan-lahan, ada yang nggak ada kabar, ada yang tiba-tiba nyari masalah, gitu Ustadz. Kan sebenarnya manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, menurut Ustadz gimana sih biar saya itu bisa nemuin jodoh yang pas? Gitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Tombo hati, insya Allah selalu di hati. Nah, tadi kan ada VT atau video dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kita, ya Syekh Ahmad ya. Tapi sebelumnya Syekh Ahmad menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin menyapa ibu-ibu yang jam 12 malam tadi sudah berangkat nih dari rumahnya nih, dari Cisoka ya Bu ya, Tangerang ya. Masih semangat kan? Masya Allah, luar biasa nih saya. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Tapi udah izin nama suaminya kan Bu? Alhamdulillah diizinin Bu ya. Asal untuk menuntut ilmu ya Bu ya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Ya, bagaimana saya? Tadi ada pertanyaan yang telah menyampaikan bahwa ingin menikah beberapa kali dekati oleh laki-laki ya. Tapi ternyata dengan kejujuran hati menceritakan kalau punya penyakit. Akhirnya pada mundur teratur itu, ya, cowok-cowoknya itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa. Memang sebelum menikah, ada yang harus kita perjelaskan dulu, diberitahukan kepada pasangan kita. Karena ada penyakit-penyakit yang tidak boleh disembunyikan. Ya, di antaranya mungkin penyakit yang beliau sampaikan. Maka dalam Islam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kita, maka dia tidak termasuk umat Islam. Maka dia harus menjelas atau memberitahukan orang pasangannya dulu, saya punya penyakit ini. Saya yakin kalau dia adalah suami yang soleh, dia menerima kita apa adanya. Nah, tapi sebelumnya saya berharap perempuan tersebut, pertama, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi, dengan menggunakan jilbabnya, dengan menjaga ibadahnya, dengan menjaga sholat malamnya, dengan bersedekah, berinfak, agar Allah memudahkan segala urusan. Yang kedua, kalau penyakit tersebut bisa segera diobati sebelum dia bisa menikah, kan lebih bagus. Kalau dia menikah, nanti kan sudah alhamdulillah tidak punya apa-apa. Maka lebih bagus kalau dia mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dia bisa mengobati dirinya. Yang ketiga, dia bisa memberitahukan pasangannya bahwa saya punya penyakit ini. Saya yakin kalau pasangan yang baik, yang soleh, dia tidak akan pasti akan menerima apa adanya. Karena laki-laki tersebut pasti punya banyak kekurangan juga. Karena kita tidak ada yang sempurna. Maka tadi saya bilang, kalau kita mencari yang sempurna, hidup di dunia tidak punya pasangan. Karena senantiasa kita mempunyai kekurangan dan kelebihan juga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dan semoga Allah anugerahkan kepada beliau suami yang saleh insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita doakan ya buat Mbak yang mengirim pertanyaan tadi, semoga Allah mempertemukan jodohnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau misalnya kita ingin menikah, punya penyakit, nggak diceritakan, setelah menikah baru diceritakan, hukumnya apa ya? Itu ada penyakit-penyakit yang boleh kita fasakh, memisahkan antara suami istri karena dia menipu. Ada penyakit-penyakit yang contohnya tidak bisa meneruskan hubungan suami istri atau tidak bisa melayani suami, dan penyakit-penyakit yang berat sudah dijelaskan oleh para ulama dalam fikih. Ada penyakit-penyakit yang tidak bisa kita meneruskan hubungan, itu boleh kita membatalkan pernikahan tersebut karena beralasan kita dari awal tidak memberitahukan pasangan kita atau menipu dari awal. Itu hukumnya dosa juga ya saya? Iya, dosa, karena orang muslim itu selalu terbuka. Selalu terbuka. Artinya dia selalu jujur, selalu dia menceritakan apa adanya. Kenapa? Mungkin pasangan kita melihat diri kita terbuka dan jujur, dan apa adanya kita sampaikan, saya yakin dia mungkin punya permasalahan juga bisa sampaikan kepada kita, dan kita saling mengenal dan lebih saling menghargai dan saling menghormati. Jadi intinya kalau ingin hubungannya langgeng lama, tentunya kita harus jujur sama pasangan sebelum menikah. Betul. Setelah akad nikah, insya Allah semoga makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang saatnya ibu-ibu yang hadir di studio boleh mengajukan pertanyaan kepada Syekh Ahmad. Siapa yang ingin bertanya kepada Syekh Ahmad? Wah, Masya Allah, banyak sekali.
Nggak boleh nyontek ya pertanyaannya ya. Sekali lagi angkat tangan, saya akan pilih. Oh, nampaknya ibu ini yang beda nih, pakai jempol nih. Nah, gitu. Yang lain pakai jari manis, ibu ini pakai jempol. Ya Bu, boleh Bu, silakan. Ibu namanya siapa? Dari majelis apa Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pertanyaan saya mau nanya sama Syekh Ahmad, menanyakan tentang anak ya. Saya punya anak perempuan yang pengen sih banyak yang mau. Cuman aja kata saya, bagaimana nak? Kata terserah mama aja. Itu yang terbaik yang bagaimana dah, Syekh Ahmad? Ya. Ya, Masya Allah, itu pertanyaan yang menarik. Ya, Silakan saya Masya dijawab. Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau banyak yang ingin melamar dan menikahi anak kita, tadi saya bilang, hadis Nabi menganjurkan pilih yang punya akhlak, yang punya agama. Kenapa? Kalau dia mencintainya, akan memuliakannya. Kalau dia membenci, dia tidak akan menzalimi istrinya. Kalau orang soleh begitu. Kalau mencintai istri, pasti dia akan memuliakan. Kalau dia tidak mencintai, artinya ya ada namanya laki-laki begitu, atau manusia namanya kadang-kadang cinta, kadang-kadang benci, maka dia tidak akan menzalimi istrinya. Tetap hak beliau akan diberikan. Maka kalau ada seorang anak muda yang kita ridho terhadap agama dan akhlak, kita segera nikahkan. Tapi harus lihat ibadahnya, akhlaknya, perilaku kepada orang tuanya. Kalau dia memuliakan orang tua, berarti akan memuliakan anak kita. Dia sama orang tua yang melahirkan dan membesarkannya sendiri, dia tidak memuliakan, bagaimana dengan anak kita sendiri, yang orang asing? Ya, yang orang yang melahirkan dan membesarkan dia, mendidik dan membersihkan kotorannya aja, dia tidak memuliakan. Bagaimana dia memuliakan perempuan lain? Betul? Maka kita pilih berdasarkan agama, berdasarkan akhlak, ya, karena ini adalah laki-laki yang insya Allah akan memuliakan anak kita. Namun tidak ada yang namanya curang, tidak ada yang namanya melarang istrinya untuk berkunjung bersilaturahmi ke orang tuanya. Sering mendapatkan pernyataan begitu. Suami saya tidak mengizinkan saya datang ke rumah orang tua. Kan kalau dia soleh, nah, itu nggak bakalan melarang, betul? Maka setiap ada seorang ulama di Mesir, kalau ditanya permasalahan rumah tangga, dia bilang, salah kamu dari awal. Kamu salah pilih. Salah pilih kenapa? Kalau pasangan kita baik, insya Allah baik. Kalau pasangan kita buruk, ya kita akan menderita seumur hidup. Maka pilihlah berdasarkan akhlak dan agamanya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa sholat istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau orang tua merestuinya, apalagi diterima oleh anaknya, saya yakin itu pernikahan akan diberkahi oleh Allah. Dan semoga beliau diberikan ke suami atau pasangan yang soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya termasuk orang tua juga harus melihat dari 4 hal tersebut ya Ustadz ya. Ya. Tadi kan biasanya dipilih yaitu yang paling Yang utama dipilih, yang agamanya, paling, akhlaknya. kadang-kadang dipilih berdasarkan kecantikan. Iya. Nah, atau dia harus PNS gitu contohnya. Ada Harus seorang gaji besar perempuan, gitu. Harus gaji besar. Gaji dia 100 juta per bulan gitu. Ya itu namanya presiden ya. Nah, maka sayangnya banyak saya bertemu dengan perempuan yang sudah usia 30-an ke atas. Orang tuanya tidak mengizinkan nikah. Kenapa? Harus pilih suami yang PNS. Kenapa? Gajinya tetap, gajinya berbulan. Nggak. Maka itu jadi disayangkan. Kenapa? Selama dia bisa mampu menghidupkan, menafkahi keluarga, mengapa tidak? Apalagi dia orang soleh. Saya yakin suami yang soleh itu walaupun bukan PNS, saya yakin dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kehidupan terbaik untuk istrinya. Betul? Amin. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi semua. Bisa jadi bisnis maju ya Ustadz ya. Alhamdulillah, Buka insya toko Allah. maju juga. Apalagi berduaan gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi intinya tetap istikharah Ibu ya. Tadi dari Syekh Ahmad memberikan nasihat atau ilmu kepada kita. Sebagai orang tua juga boleh milih-milih ya Ustadz ya untuk anaknya. Nah, berikutnya ini ada salah satu bagian dari ibu-ibu, salah satu dari ibu-ibu juga yang hadir di sini, yang tadi kita sempat diskusi di belakang panggung, rupanya agak dalam nih curhatnya. Ya. Kalau boleh minta izin kepada ibu-ibu semuanya, boleh ya, kita undang ke depan sini ya. Ya, Assalamualaikum Bu Esti ya. Ya, silakan Bu. Ya, kita undang untuk hadir bersama kita di depan, saya tepuk tangan. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, silakan duduk.
Ya, kenapa kita undang? Karena nampaknya beliau sudah siap menyampaikan kisahnya dan ingin mendapatkan solusinya dan insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum Bu Esti, ya sehat? Sehat. Ya, boleh disampaikan kepada kita Bu curhatannya, insya Allah Syekh Ahmad akan memberikan solusi atau nasihatnya. Waalaikumsalam. Begini, saya sudah 5,5 tahun ini sendiri, di mana saya berpisah dari suami karena sudah tidak kecocokan. Saya merupakan orang tua tunggal dari satu anak. Saya ingin sekali merindukan calon pasangan hidup yang bisa jadi tempat berbagi, terus tempat sebagai susah senang menjalani hidup. Namun beberapa kali kita ketemu perkenalan dengan seseorang, itu beberapa kali juga mereka tuh banyak yang menipu, berbohong dari mulai status maupun memanfaatkan materi. Kira-kira nih bagaimana yang harus saya ubah untuk cepat mendapatkan jodoh lagi. Iya. Jadi selama ini sudah mencoba agar mendapatkan jodoh lagi untuk menikah kembali. Sudah berapa kali lelaki yang mendekatin Mbak Esti ya? Gitu kan? Kurang lebih 4 sih. Udah 4 ya, tapi nggak ada kecocokan, nggak sampai lanjut karena ada yang niatnya kurang baik atau segala macam. Ya, sekarang kita pengen tahu nih dari Syekh Ahmad. Bagaimana tuh, Syekh? Iya, di setiap pernikahan pasti ada yang namanya senang, ada yang sedih, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Ya pasti dalam bergantian hari, bergantian tahun, pasti ada banyak perubahan lah. Yang dulu awalnya manis, sekarang jadi pedas gitu ya. Oh, Masya Allah. Tahan dulu, Syekh. Untuk jawaban selanjutnya, tahan dulu ke segmen berikutnya. Pemirsa dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah masih bersama saya Holidi. Tentunya kita di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak Esti yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan lelaki yang benar-benar serius nih. Karena Mbak Esti sudah pernah menikah dan sekarang sudah punya anak 1 ya Mbak ya, gitu kan, dan ingin menjalin rumah tangga kembali dengan jodohnya yang berikutnya ya, mudah-mudahan Allah segera pertemukan. Tadi Syekh Ahmad sempat menanggapi yang dulunya manis sekarang. Nah, silakan dilanjut Syekh. Kan di setiap hari itu ada perubahan, bergantian waktu, bergantian zaman, bergantian orang juga. Kan beliau sudah 1 mau ganti lagi gitu ya. Mudah-mudahan berikutnya menjadi lebih bagus daripada yang sebelumnya atau sesuai dengan yang diharapkan beliau. Kemudian saya yakin gini, kalau ada balasan buruk, pasti mungkin di dalam diri kita ada yang kurang beres. Maka Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan juga. Maka kita luruskan niat kita, saya yakin Allah akan permudah segala urusan kita. Luruskan niat kita. Yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah diri kita. Kalau kita mau perubahan, Allah akan merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Contohnya, istrinya Fir'aun hidup di bawah atap seorang penguasa yang zalim, tetapi karena dia bawa perubahan, maka dia berubah menjadi istri yang salihah. Padahal suaminya Fir'aun. Yang kedua, hidup di bawah atap seorang nabi atau rasul pertama di muka bumi adalah anaknya Nabi Nuh. Walaupun ayahnya nabi, seorang rasul, tetapi anaknya tidak mau perubahan, maka Allah tidak merubah dia. Maka Allah menyuruh Nabi Nuh meninggalkan anaknya. Maka ibu harus merubah diri sendiri, kemudian selalu berdoa, selalu bersedekah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Dan selalu dalam sujud insya Allah meminta agar Allah segera kirimkan kepada Anda suami yang saleh. Yang saleh menurut Allah, ya, bukan menurut kita. Menurut kita zahirnya saleh, tapi menurut Allah belum tentu, betul? Banyak orang begitu, maka awalnya manis, akhirnya
Pahit. Akhirnya jadi begitu, pahit bisa pedas juga, benar kan? Pedas makan, udah besok taubat lagi, akhirnya makan pedas lagi gitu. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan banyak orang yang mengalami hal tersebut. Maka mau cari suami yang soleh di tempat yang baik. Kalau cari suami yang tidak baik, pasti di tempat yang tidak baik juga. Kalau contohnya kita dapat suami dari majelis ta'lim, pasti kan bagus, betul? Karena temannya baik. Tapi cari suami di mana kita nggak tahu. Maka tergantung di mana kita bertemu dengan jodoh kita. Kita bertemu di tempat yang baik, insya Allah dia jadi orang yang baik. Tapi kalau bertemu di tempat yang buruk, jadi orang yang buruk. Nauzubillah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu jawaban yang luar biasa ya dari Syekh Ahmad untuk Mbak Hesti. Mudah-mudahan kita doakan ya Mbak Hesti segera dapat jodoh yang soleh. Dan juga tentunya ikhtiarnya salah satunya disampaikan Syekh Ahmad tadi, yaitu di tempat yang baik mendapatkannya. Di majelis taklim, musola, ataupun di masjid dalam suatu perkumpulan orang-orang soleh. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, gak berasa kita sudah 1 jam ya. Apa yang disampaikan Ustadz atau Syekh Ahmad tadi tentunya menyentuh hati kita dan juga menambah ilmu kita. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan juga untuk saudara-saudari kita di rumah ya Bu ya. Tentunya pemirsa yang dirahmati Allah di rumah juga pasti merasa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Syekh Ahmad. Dan akhir kata, saya Kholidi Asadul Alam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan alangkah baiknya di ujung acara kita tutup dengan doa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad. Silakan saya. Marilah kita semua, para pemirsa dan jamaah semua yang ada di studio, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan kepala kita, angkat 2 telapak tangan kita, hadirkan khusyuk dalam hati kita. Semoga doa munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات اللهم استجب لنا الدعوات وتقبل لنا الحاجات يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر لأولادنا الأزواج الصالحين والزوجات الصالحات اللهم حصنهم من الفتن اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا بارك في أولادنا وبناتنا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أزواجنا ونسائنا اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والقرآن اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم والقرآن برحمتك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin.